persiapan. Terima kasih. Selamat datang di pemaparan. Oh, alah. Persiapan Joshua pagi siang. Saya kasih Bu Elsa tahu presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan syafaatnya serta izinnya, karena kita dapat berkumpul di dalam ruangan kelas 6 dengan keadaan sehat walafiat pada acara diseminasi budaya positif dari Ibu Siti Nur Aliyah SPDSD sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 9. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Pudokrejo, Ibu Siti Nur Aliyah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Pudokrejo serta staf dan karyawan. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Sholawat serta salam telah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju ke jalan kebenaran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita lanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, diawali dengan sambutan dari perwakilan Bapak Ibu Guru SDN 2 Pudokrejo. Kepada Ibu Sri Hartati SPDSD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 2 Pudokrejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Pudokrejo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kegiatan dari Ibu calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabatnya kita nanti-nantikan di hari akhir nanti. Bapak Ibu, saya sebagai wakil dari rekan-rekan SDN 2 Pudokrejo memberikan tanggapan tentang adanya calon guru penggerak, yang mana dengan adanya calon guru penggerak bisa membawa SD kita nanti menjadi seorang guru yang profesi, orang yang berprofesional, berdapat bernalar kritis dan dapat inovatif dan kreatif.
Untuk itu, bagi teman-teman guru yang belum mengikuti CGP, monggo kita semangat untuk mengikuti CGP atau calon guru penggerak, sehingga dapat menjadi panutan dari anak-anak kita menuju suksesnya kurikulum merdeka. Pada hari ini yaitu mengenai tentang Merdeka Belajar, tentang diseminasi aksi nyata budaya positif program guru penggerak angkatan 9. Dengan adanya budaya positif di sekolah, itu sangatlah penting bagi kita Bapak Ibu ya, yaitu mengembangkan peserta didik yang akhirnya peserta didik dapat mengembangkan atau dapat memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai dengan profil Pancasila. Budaya positif dapat dibangun yaitu dengan syarat, yaitu sekolah menyediakan lingkungan yang positif, yang aman ya, agar peserta didik dapat berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka mandiri. Demikian Ibu-ibu untuk ulasan tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Himbauan saya bagi rekan-rekan sekali lagi, monggo kita bersama-sama untuk mengikuti CGP atau calon guru penggerak, sehingga SD kita nanti dapat lebih maju ya, dapat diharapkan sesuai dengan adanya kurikulum merdeka, yaitu anak-anak menjadi lebih mandiri dan kreatif. Demikian dari saya Bapak Ibu. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Hartati SPDSD atas tanggapan yang diberikan kepada kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, saya setuju sekali dengan Ibu Sri Hartati bahwa dengan adanya Ibu Siti Nur Alia sebagai peserta calon guru penggerak ini membuat SD kita semakin maju, yaitu sesuai dengan slogannya Desa Putuk Rejo, yaitu akik. Masyarakatnya berharap akan menjadi akik, termasuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SD Putuk Rejo juga begitu. Nanti supaya menjadi akik, yaitu aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Mohon ya Bapak Ibu. Baik, sekarang ada acara intinya, yaitu pemaparan dari Ibu Siti Nur Alia tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk memperhatikan dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan, bisa ditulis terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan saling menanggapi. Kepada Ibu Siti Nur Alia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Putuk Rejo, dan dalam kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak budaya positif program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk yang saat ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu guru, di
modul 1.4 budaya positif ini. Budaya positif itu sangatlah penting untuk dikembangkan karena peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini memiliki tujuan: 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, keberkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, padahal di situ murid bersedia untuk dikontrol oleh guru. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini secara jangka pendek akan bermanfaat, namun di jangka yang panjang ini akan membuahkan suatu ketergantungan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi membuat anak merasa bersalah itu kalau menguatkan karakter belum tentu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, karena orang dewasa ini mempunyai tanggung jawab, maka mereka berhak memaksa. Atau guru yang memiliki bertanggung jawab, mereka berhak memaksa muridnya untuk melakukan disiplin. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Bila realitas kebutuhan kita sama, namun di teori kontrol, realitas kebutuhan kita jelas berbeda. Di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya angka 6 dan angka 9 itu kalau dilihat hampir sama, namun di posisi lain itu jelas berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang mempunyai pandangan tertentu, kita berusaha untuk memahami pandangan orang tersebut. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
baik itu buruk maupun baik, semua memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, namun di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini kalau di teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu di stimulus respon. Namun kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Disiplin positif. Nah, ini kita belajar tentang disiplin. Disiplin sudah baik, ditambah lagi dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ditindakannya sesuai nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang diyakini karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh dari nilai kebajikan dari institusi, misalnya yang ada di profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita inginkan dengan melakukan tindakan. Jadi, tindakan kita memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Ada lagi kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Bertahan hidup meliputi makanan, kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dalam wujudnya ini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan penguasaan tentang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang lain adalah kebebasan. Kebebasan di sini mengarah ke mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kesenangan di sini saya contohkan bermain, humor, antusiasme, dan bertawa. Nah, di sini ada kebutuhan tadi, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini, manusia berperilaku karena adanya motivasi-motivasi, di antaranya 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini mengarah atau bersifat
ekstrinsik. Motivasi berikutnya, manusia berperilaku untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mengarah atau bersifat motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, perilaku manusia apabila didasari motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai yang dipercaya. Ini bersifat motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, kita melakukan sesuatu atau tindakan ini diarahkan ke motivasi yang ketiga, karena motivasi ini mengarah ke motivasi intrinsik, sehingga kita melakukan atau mengajar, bertindak itu ada rasa tanggung jawab. Nah, sebelum membicarakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada cerita. Anas adalah seorang murid. Anas tidak bisa pelajaran matematika. Gurunya masuk dan memperhatikan Anas. Anas yang saat itu tidak cakap matematika, dia hanya diam diri dan mencoret-coret bukunya. Sehingga Pak Guru menanyakan pertanyaan. Seketika itu juga Anas dengan gugup, sehingga Anas tidak sengaja menjatuhkan tas dan pensilnya yang ada di depannya, terjatuh karena gugupnya tadi. Karena gugup tadi, Anas tadi menjawab dengan gagap. Di situ teman-temannya menertawakan Anas. Tidak berhenti di situ saja, Pak Guru memanggil Anas. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya, coba kamu berdiri di depan sambil menunjuk hidungmu. Saat itu Anas jadi bahan tertawaan. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau ada kasus demikian? Mari kita bahas satu persatu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu diberikan tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru ke murid atau dari atasan ke bawahan. Hukuman berupa fisik maupun psikis. Tadi sudah dicontohkan kalau fisik apa. Kalau psikis misalnya tentang kata-kata atau tertawa, anak-anak itu termasuk hukuman psikis atau kata-kata yang tidak enak di hati. Terus kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, murid tetap dibuat, namun murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi ini berdasarkan suatu data. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Nah, yang dianjurkan yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. 2. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Sebelum saya menjelaskan, ini Bapak Ibu bisa meraba kebiasaan di manakah posisi kontrol saya. Nah, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, atau memposisikan mengontrol guru sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai
sebagai manajer bagi murid-muridnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Saya akan menyediakan waktu untuk menyimak 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya anak datang terlambat ke sekolah. Nah, sebagai posisi pendukung, anak ini disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Atau terlambat konsekuensinya push up berapa menit, kalau 5 menit berarti 5 kali, kalau 10 menit berarti 10 kali. Ini penghukum. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, ibu guru atau bapak guru menanyakan kepada anak tersebut, berapa kali bapak harus mengingatkanmu, kamu selalu mengecewakan bapak, misalnya itu. Kalau posisi teman, ayo ikut bantu bapak, ikuti aturan sekolah, sekali ini saja ya, lain kali jangan diulangi. Ini posisi teman. Guru sebagai posisi teman mengatakan agak lembut kepada muridnya. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar, tahukah konsekuensinya? Yang kelima, sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, di sini ada tata tertib, ada peraturan sekolah. Nah, di sini diciptakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Peraturan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuat atas kesadaran dari siswa-siswa, sehingga mereka melakukan tindakan dan perbuatan dengan rasa tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Nah, di sini misalnya saya menggambarkan keyakinan kelas 6. Keyakinan kelas 6, setiap anak menempel kertas yang berisi keyakinannya sendiri, yang secara tidak langsung itu peraturan yang ada di kelas. Namun keyakinan kelas ini didasarkan dari anak-anak tersebut. 1. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang 2. Pernyataan-pernyataan universal. Yang 3. Kalimatnya dalam bentuk positif. Misalnya, jagalah kebersihan. Misalnya lagi, hormati gurumu. Misalnya lagi, buanglah sampah di tempatnya. Itu keyakinan kelas. Terus, sayangi teman. Itu juga keyakinan kelas. Tidak terlalu banyak, jadi kalimatnya tidak panjang, namun dapat diterapkan. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bukan dari gurunya, namun dari peserta didik itu atau murid itu sendiri. Apa keyakinan kita? Apa keyakinan kelas kita? Tadi sudah saya jelaskan di situ. Terus bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan ini masih mungkin berlaku di masa ini atau tidak? Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ada segitiga, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, setiap orang pasti berbuat kesalahan dan bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, anak-anak. Mungkin begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan
melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini agar anak tidak emosi, jadi menstabilkan identitas anak tersebut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip suatu tindakan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Misalnya anak itu mencoret-coret buku temannya, tapi gurunya meyakinkan lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya, bukan sekedar mencoret-coret bukunya, namun ada lagi yang masih bisa dilakukan anak tersebut yang lebih parah. Kalimat berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan alasan anak itu berbuat kesalahan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan, ini segitiga restitusi yang terakhir, yakni menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Nah, ini kemarin saya menerapkan contoh segitiga restitusi. Di sini saya contohkan Bagas. Bagas itu saya amati sering terlambat sekolah. Nah, dari sini saya menerapkan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari situ anak bisa melaksanakan keyakinannya berdasarkan segitiga restitusi itu. Bagaimana bertindak, bertanggung jawab setelah saya terapkan dalam segitiga restitusi itu. Ini contoh yang pertama. Ada videonya. Yang kedua, ini saya terapkan pada Rio. Dalam ceritanya Rio yang saya amati sering mencontek pekerjaan teman lain. Ini saya juga menerapkan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih telah menyimak dari paparan saya tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan budaya positif di sekolah ini sehingga pembelajaran berjalan dengan kondusif, aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Amin. Bila ada hal-hal kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat Bu Siti Nur Alia. Terima kasih Bu Alia atas pemaparan yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menambah wawasan kita bagaimana caranya kita mengasuh dan mendidik peserta didik. Nah, ini tadi ada kegiatannya diseminasi budaya positif. Kalau dari tanggal panjenengan sedaya sampun semerep arti atau maknanya diseminasi apa derek? Lah, opo iki? Sampun nggih. Diseminasi niku adalah wau nggih menyebarkan pemahaman dan pengalaman kepada teman sejawat kita bagaimana itu budaya positif ya. Nah,
sudah disampaikan oleh Bu Siti Nur Aliyah, mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan ataupun tanggapan yang akan disampaikan kepada beliaunya. Kami berikan waktu mulai dari materi disiplin positif, kemudian mengubah paradigma, stimulus respon ke teori kontrol dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung saja angkat tangan. Kami silakan, monggo. Ada yang bertanya? Oh ya, monggo Bu Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam ini saya mau bertanya. Saya masih bingung Bu dalam perkenalkan dulu. Oh ya, terima kasih. Saya Ulfatul Munfaati. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Buturejo. Ya. Saya mau bertanya, saya masih bingung Bu terkait tentang tahapan menstabilkan identitas. Coba bisa lebih diperjelas lagi langkah menstabilkan identitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ulfa atas pertanyaannya. Kemudian kita tampung dulu ya Bu Aliyah ya. Mungkin pertanyaan kedua Bapak Ibu. Nah, sebelum ditanggapi oleh Bu Aliyah, ya monggo Pak Fajar, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Alam. Saya sebagai guru di kelas 5. Ibu Aliyah, saya ada yang saya tanyakan mengenai materi disiplin positif. Sebagai guru kelas, terkadang kita terpancing emosi ketika anak-anak melanggar aturan yang ada di kelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif tanpa memberikan hukuman kepada peserta didik? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Ya, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaan yang disampaikan. Baik, Bu Aliyah mungkin langsung bisa untuk menanggapinya. Pertanyaan pertama dari Bu Ulfa tentang bagaimana caranya atau langkahnya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua dari Pak Fajar yaitu cara kita untuk mengontrol emosi, gitu ya Bapak ya. Karena saya tadi juga menyimak itu 5 posisi guru, 5-5-nya itu kok ada pada saya semua, Bu. Jadi apakah itu benar atau salah, ataukah kita harus memilih salah satu di antaranya, saya juga bingung. Jadi mohon lebih dijelaskan lagi. Terima kasih, monggo Bu Aliyah. Terima kasih pertanyaan yang diberikan, yaitu pertama dari Bu Ulfa, masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Coba diperjelas lagi. Ya, bagian dasar dari segitiga bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Ya, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan siswa yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu,
Bapak Ibu tidak tertarik. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan pertanyaan lain dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan. Sebab ketika anak berbuat kesalahan, maka ia akan cenderung membangkang, sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar murid tergugah kembali dan mau melakukan refleksi diri atas kesalahannya. Demikian Bu Ulfa jawaban dari saya. Bagaimana? Iya, bagaimana Bu Ulfa? Jawaban dari Bu Alia yaitu menstabilkan identitas, itu berarti adalah bagaimana kita tetap menjaga rasa yang ada di dalam diri siswa itu tidak berubah, begitu ya Bu. Mungkin dengan jika kita memarahinya, pasti anak itu akan lebih membangkang. Nah, oleh karena itu kita melakukan penstabilan identitas dengan pendekatan sebagai mungkin sebagai temannya, begitu. Baik, Bu Ulfa, bagaimana, sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Sudah cukup, alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung menjawab untuk soal nomor 2 dari Pak Fajar. Pertanyaan yang kedua. Ya, seperti yang kita sudah alami, kita sering terpancing emosi atas perlakuan dari anak. Nah, ini bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Bagaimana caranya supaya tidak menghukum? Cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Nah, kalau kita terpancing emosi, berarti kita merespon pada kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak. Ini biasanya karena punya perasaan negatif emosi. Misalnya karena asumsi negatif ke anak atau orang tua lelah dan gak ada waktu, gak ada waktu. Kemudian tenangkan diri dulu sebelum proses disiplin positif. Penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk bikin orang tua emosi. Kalau melihat dengan positif, tidak hanya pada perilakunya, maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus pada apa yang dibutuhkan anak saat menerapkan disiplin positif. Disiplin positif tujuannya anak belajar mengendalikan diri sesuai tujuannya dan nilai yang dipercaya bersama di rumah dan di sekolah. Langkah awal disiplin positif membahas dan menyepakati apa yang jadi tujuan bersama, nilai apa saja yang dipercaya untuk dijaga, serta peran anak dan orang tua. Kesepakatan bersama dilakukan sejak awal, didasari komunikasi yang baik. Kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan positif dan melibatkan anak dalam prosesnya agar dipahami. Pilih hanya aturan yang penting dan bisa dilaksanakan. Demikian Pak Fajar jawaban dari saya. Semoga merasa lebih jelas. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Alia. Demikian Pak Fajar pemaparan dari Bu Siti Alia tentang agar kita tidak terpancing emosi saat sedang berhadapan dengan peserta didik. Bagaimana Pak Fajar, bisa diterima penjelasan dari Bu Alia? Alhamdulillahirobbilalamin. Memang Bu Alia, emosi, mengontrol emosi itu menjadi seperti momok buat Bapak Ibu guru. Jadi harus bisa menjaga emosi saat ada di hadapan peserta didik. Ini memang sangat sulit. Sepertinya memang mudah, kita harus profesional, tapi pada kenyataannya ketika kita sudah berhadapan langsung dengan peserta didik, saya sendiri tidak maksudnya kita memang harus bersabar, tapi tidak
bisa memungkiri bahwa saya itu sangat sulit untuk mengontrol emosi pada diri saya. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan budaya positif ini, semoga saya pribadi dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya bisa lebih mengontrol emosi. Jika ada permasalahan rumah tangga, tidak disangkut pautkan, tidak dibawa ke sekolah. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lainnya tentang kegiatan hari ini, pesan dan kesannya, atau mungkin ada kritik dan sarannya untuk membangun kegiatan hari ini agar sekolah kita semakin maju. Monggo, Pak Manto, pas, Pak Edi, lanjut, Bu Narti. Nah, ini sesepuh kita. Nah, mungkin ada sepatah dua patah Bu. Oh, pas, Bu Narti sampun pas Bu. Alhamdulillah. Bu Nana sebagai operator pas juga. Wah, alhamdulillah, berarti sangat bermanfaat, sangat klop, sangat jelas, sangat bisa diterima ini materi dari Bu Alia hari ini. Moga Ibu mungkin bisa ditambahkan sedikit untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih. Semoga dengan adanya kegiatan ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, kita selaku seorang pendidik dari SD Negeri 2 Purworejo bisa membawa SD ini dalam keadaan sekolah yang kondusif, nyaman dan aman, sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan bisa meraih prestasi yang diharapkan. Amin. Saya ucapkan terima kasih, sekali lagi terima kasih atas kolaborasi pada kegiatan hari ini. Ya, terima kasih Bu Alia. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Materi yang kita dapatkan juga bermanfaat buat kita. Semoga SDN 2 Purworejo semakin berkembang, semakin bertambah wawasan untuk Bapak Ibu guru serta peserta didik semuanya. Nah, sebelum kita tutup, monggo kita jargon ya, atau yel-yel kita, apa ya, slogan kita sama seperti Desa Purworejo. Monggo bersama-sama nanti jika saya bilang Desa Purworejo, panjenengan sedoyo menggabungkan tangannya, menggenggam tangannya, kemudian mengucapkan akik bersinar. Ya, SDN 2 Purworejo, oke? SDN 2 Purworejo, akik bersinar. Akik aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian kegiatan hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang pas ataupun perbuatan yang kurang enak di hati, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kamu mempertanggungjawabkan apa yang jadi keyakinan kelas itu. Siap anak-anak? Siap. Tulislah keyakinanmu apa saja. Nanti setelah kalian menuliskan keyakinan masing-masing, kamu bisa menempel di lembar yang sudah saya siapkan. Boleh buat. Siapa yang ingin buat?
3. Kalian sudah menuliskan dan menempelkan keyakinan di sini. Tapi ini belum jadi. Maka saya akan membacakan satu persatu. Ada yang bisa membantu membacakan saya? Tio atau Nadif? Silakan. Ya, dibaca satu persatu. Gak usah langsung. Pertama, tidak boleh mengejek nama orang tua. Kita harus menghormati nama orang tua kita sendiri. Setuju? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas. Harus jujur dan disiplin. Tidak boleh cuma membuli. Ya, setuju? Terus ini? Tidak membuang sampah di kelas. Tidak membuat baju di kelas. Tidak mengejek guru. Ya, terus? Jangan membuli teman ataupun adik kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, stop. Siap? Jujur, bertanggung jawab. Menghormati. Guru. Teman. Dan orang tua. Tidak membuli. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Apa sayang? Meminta izin terlebih dahulu. Meminta izin jika meminjam barang.
tidak